إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib al-faqih yang berdiri di atas mimbar ini, tidak lupa untuk menyampaikan wasiat dan mengajak diri pribadi terutama kemudian kepada kita semua untuk bersama-sama kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Saudara-saudara kaum muslimin, tema yang akan saya sampaikan dalam Jumat singkat kali ini yaitu renungan tentang waktu menjelang akhir dan tahun baru tahun 2023 Masehi. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa setiap kita masing-masing memiliki waktu 24 jam dalam sehari semalam atau 12 bulan dalam setahun. Seperti saat ini kita sama-sama berada di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Saudara-saudara, fenomena manusia dalam menyikapi waktu bermacam-macam. Ada yang masa bodoh dengan waktu, dan ada pula yang menyia-nyiakan waktu. Sementara tidak sedikit pula yang banyak orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mereka yang menyia-nyiakan waktu adalah mereka yang diperbudak oleh waktu, mereka yang diatur oleh waktu. Sementara mereka yang memanfaatkan waktu dengan sebaiknya adalah mereka yang pandai dan cerdas mengelola waktu yang dijalani dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam sebuah maqalah yang mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu adalah ibarat pedang. Illam taqtahu qata'ak. Apabila tidak digunakan waktu itu dengan baik, maka benda tersebut bisa memotong kamu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita perhatikan sekaligus kita cermati di awal surat Al-Hasr,
sebuah surat yang sangat pendek namun sangat dalam dari segi maknanya. Di awal surat Allah bersumpah. Apa kata Allah? Demi waktu. Allah bersumpah dengan media ciptaannya yang disebut dengan waktu. Itu sebagai isyarat bahwa yang namanya waktu itu sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagaimana pentingnya matahari dan bulan ketika Allah bersumpah wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Sebagaimana pentingnya malam dan siang ketika Allah bersumpah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita perhatikan bahwa ternyata waktu itu sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam waktu terdapat keajaiban-keajaiban. Di dalam waktu terdapat kesenangan dan kesusahan. Di dalam waktu terdapat kesehatan dan sakit. Dan di dalam waktu terdapat kehidupan dan kematian. Ketika seseorang sudah meninggal di alam dunia ini, maka berpindahlah dia dari waktu alam dunia menuju waktu di alam barzakh. Apa itu alam barzakh, saudara-saudara? Alam barzakh adalah dinding yang sangat kokoh, sehingga ketika seseorang memasukinya tidak mungkin dia akan kembali lagi. Dunia barzakh adalah dunia yang bergerak dan waktunya pun relatif cepat, karena sesuai dengan teori ilmiah dan sesuai dengan relativitas hukum. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana keadaan atau kondisi seseorang di alam barzakh tentu sangat tergantung gaya hidup. Sangat tergantung bagaimana dia memanfaatkan waktu ketika hidupnya di dunia. Ketika hidupnya di dunia, dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketaatan, maka alam barzakh terasa nikmat, luas dan lapang. Sebaliknya, apabila ketika hidupnya di dunia, waktu yang telah diberikan disia-siakan, waktu yang diberikan dihabiskan dengan foya-foya serta larut dalam kemaksiatan, wala'udzubillah, maka alam barzakh terasa sempit dan mencekam. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam sebuah kata-kata mutiara beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengetahui betapa berharganya 4 hal kecuali hanya 4 orang. Yang pertama, kata beliau, betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang sudah meninggal. Betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin. Betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Dan yang keempat, betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sudah sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua nikmat-nikmat yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tersebut hendaknya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Apakah saat nafas kita berhembus? Apakah ketika kita masih sehat?
atau ketika hidup kita dalam berkecukupan, atau ketika masih muda. Karena semua itu bisa saja sirna seiring dengan berjalannya waktu. Ketika semua itu sudah hilang, sirna, lalu apakah kita termasuk orang yang beruntung atau yang menyesal? Beruntung jika semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dan menyesal manakala semua itu diabaikan dan disia-siakan. Dan perlu diketahui saudara-saudara bahwa semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah selama kita menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini akan diminta bertanggung jawabannya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah. Kemudian kamu benar-benar ditanyakan pada hari itu, hari kiamat maksudnya, tentang nikmat-nikmat yang kami berikan. Nikmat usia panjang, kau gunakan untuk apa? Nikmat ketika masih muda, engkau habiskan di mana? Nikmat ilmu yang kami berikan, kau gunakan buat apa? Dan nikmat harta yang kami anugerahkan, kau dapatkan dari mana? Lalu kau salurkan kemana? Dari mana dan kemananya, saudara-saudara? Jadi soal harta, pertanyaan akhirat ada dua, dari kemana dan kemananya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas." Ada dua nikmat di mana kedua nikmat ini sering manusia lupa terhadapnya. Apa kedua nikmat itu? As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu atau nikmat kesempatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih bertemu dengan matahari dan bulan, dan mumpung kita masih bertemu dengan malam dan siang, mari kita torehkan batin, mengumpulkan bekal untuk sebuah perjalanan yang abadi, yakni akhirat. Dan mudah-mudahan selama tahun 2022 dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah. Dan ketika kita memasuki tahun baru 2023, kita pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil ma'budu fi kulli zaman, nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal mutafarridu fil mulki was sultan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun qama li ibadati rabbih hatta tawarramat minhul aqdam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله صلوا وسلموا على خير خلق الله فلقد أمركم بذلك ربكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على جميع الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة